Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli fa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Dalam perjalanan hidup ini kita selalu mengalami perubahan demi perubahan. Dari detik berubah jadi menit, menit berubah menjadi jam, jam berubah menjadi hari, hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan, dan bulan berubah menjadi tahun. Itulah loncatan-loncatan kehidupan kita. Sekilas perubahan-perubahan waktu itu dianggap biasa-biasa saja. Apalah artinya pergantian hari misalnya. Hari ini hari Ahad, besok Senin, kita anggap biasa. Padahal perubahan-perubahan itu penting. Allah Subhanahu wa taala misalnya memberikan petunjuk yang menarik sekali di dalam Al-Qur'an. Kita ambil satu ayat pada surah Al-Furqan ayat 62 yang berbunyi, Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayadzakkar au arada syukura. Huwallahu alladzi ja'ala al-laila wan-nahara. Dialah Allah yang menciptakan malam dan siang itu khilfatan, berganti-ganti. Khalafa akar katanya, kata khalafa ini makna dasarnya adalah berganti. Di sini dikatakan khilfatan, berganti-gantian. Di tempat lain dia menjadi kata khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Pengganti siapa? Pengganti pemimpin-pemimpin sebelumnya. Nabi diganti oleh khalifah khulafa ar-rasyidun. Itu kata dasar khalafah. Huwallazi khalaqal laila wan nahara khilfatan. Pergantian siang dan malam itu menjadi perubahan-perubahan waktu. Pertanyaannya untuk apa? Kenapa Allah mengingatkan tentang pergantian waktu? Ayat ini menyebutkan liman arada ayyazakkar au arada syukura. Pergantian waktu itu penting apabila kita melihat pada dua dimensi. Masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu kata ayat ini berguna liman arada ayyazakkar, kalau masa lalu itu diingat. Untuk apa diingat? Untuk dijadikan bahan introspeksi, untuk muhasabah, bahwa yang lalu bukan sekedar hilang, hanyut begitu saja, tapi dinilai, dipahami, dimuhasabah, kita lakukan introspeksi apa-apa yang kurang.
Sedangkan masa yang akan datang disebutkan liman arada ayadzakar, yang akan datang au syukura. Masa yang akan datang itu disyukuri. Oh, terkejut mungkin, kok masa yang akan datang disyukuri? Inilah persoalannya kalau kita kadang-kadang memahami ayat-ayat tidak dengan modal. Modal apa? Modal bahasa. Jangan hanya membaca ayat dengan modal terjemahan yang kadang-kadang tidak tepat. Itu saya sering melakukan kritik itu. Bahwa tidak mudah memahami Al-Quran itu kalau tidak memiliki modal bahasa. Di sini digunakan kata syukur. Syukur itu maknanya sama dengan putuh, patah, membuka. Syukur itu dipertentangkan dengan kalimat kufur. Kufur itu artinya menutupi. Apa makna syukur itu sesungguhnya? Makna syukur itu sesungguhnya adalah mempergunakan sesuatu sesuai dengan tujuan disuruh. Sesuai dengan tujuan diperintahkan kepada kita. Itu syukur. Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila engkau pandai bersyukur, artinya di situ mempergunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Allah menambah nikmatnya. Tapi kalau kita tutupi nikmat itu, wala in kafartum, enggak digunakan sebaik-baiknya, inna adzabi lasyadid, azab yang akan kita terima. Jelas sekali ayat itu. Nah, masa lalu kita ingat, masa yang akan datang kita perhatikan, kita rencanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dia menjadi potensi yang luar biasa untuk melahirkan kebaikan-kebaikan. Nah, sekarang kita berada pada awal tahun baru Hijriah. Hari ini hari yang ke-12 di bulan Muharram di tahun 1445 Hijriah. 45 tahun yang lalu saya ingat betul, ketika saya masih di pesantren, itu gegap gempita seluruh dunia Islam mencanangkan abad ke-15 Hijriah itu adalah abad kebangkitan umat Islam. Sudah 45 tahun Pak berjalan, nampaknya belum kelihatan kebangkitan itu. Saya ingat betul ketika itu OKI, Organisasi Konferensi Islam, banyak menteri-menteri luar negeri berkumpul di Pes, di Maroko, di Tripoli, ketika itu di Libya, di Saudi sendiri ketika itu di Jeddah mereka berkumpul. Bagaimana mencanangkan abad ke-15 ini yang dimulai dari tahun 1400 Hijriah dijadikan tonggak kebangkitan Islam. Ternyata sampai sekarang kita belum melihat kebangkitan yang sungguh-sungguh. Apalagi kalau kita berkiblat ke Timur Tengah yang dianggap sebagai the heart of Islamic land, pusat Islam. Tidak ada apa-apanya kok. Mereka hanya berpecah belah. Mereka hanya berperang satu dengan yang lainnya. Berarti ada persoalan bagi kita. Ketika kita berkeinginan untuk bangkit, tapi kita kadang mampu menatap bagaimana masa lalu, bagaimana masa yang akan datang kalau kita hadapkan kepada surah Al-Furqan ayat 62 ini. Nah, karena itulah maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, begitu pentingnya perencanaan ke depan. Bila terjadi perubahan-perubahan waktu, ini diingatkan oleh Al-Quran. Memang perubahan siang dan malam kada berasa, perubahan hari kada berasa, tapi minimal perubahan bulan itu harusnya ada perencanaan. Apalagi perubahan tahun, harus ada perencanaan. Kita sudah 12 hari memasuki bulan Muharram.
Pertanyaannya, apa cita-cita kita? Apa keinginan kita? Apa kira-kira rekayasa kita untuk masa depan kita? Ini penting untuk dibicarakan. Minimal memperingati tahun baru Islam bukan diperingati dengan gegap gempita hanya karnaval. Oke lah, itu bagi anak-anak saja. Bagi anak-anak oke, itu bagus. Tapi bagi mereka yang punya keinginan besar untuk perubahan Islam ini, ada enggak upaya kita? Saya kira sangat sedikit. Apakah organisasi, apakah masjid-masjid mengadakan diskusi-diskusi, seminar-seminar, pertemuan-pertemuan untuk memperingati tahun baru Islam ini? Saya tidak mendengar gegap gempitanya. Kita melupakan bahwa perubahan itu, perubahan Islam itu dimulai dari hijrah ini. Karena itulah ada yang mengatakan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu disebut dengan the starting point, titik awal perubahan Islam. Ada lagi yang mengatakan dengan bahasa lebih lugas bahwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah disebut dengan the turning point, titik balik dari perubahan perjalanan Islam. Kenapa? Kita lihat dari fakta sejarah, kita lakukan kajian-kajian. 12 tahun Nabi berjuang di Mekah, tidak dapat banyak kemajuan demi kemajuan. 12 tahun, Pak. Tapi setelah beliau hijrah ke Madinah, hanya dalam tempo 10 tahun Nabi mampu membuat sebuah imperium, sebuah kekuasaan yang nanti ini menjadi titik awal 7 abad Islam berkuasa di muka bumi. Hanya 10 tahun. Di Mekah 12 tahun, belum apa-apa. Ini yang menarik. Karena itu harusnya peristiwa hijrah ini kita pahami dengan sebaik-baiknya, kita dalami dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, skala sepintas ya, kita ambil yang poin-poinnya saja. Kenapa Nabi itu berhijrah sampai di kota yang disebut dengan Yasrib? Yasrib itu artinya kota yang berpenyakit. Penduduknya majmuk plural. Ada orang-orang Arab dari Aus dan Hajraj. Ada orang-orang Yahudi, 3 suku besar. Bani Nadir, Bani Kainuka dan lain-lain. Ada orang-orang Nasrani di situ, ada orang Sabi di situ, Sabiin, penyembah bintang. Jadi plural masyarakatnya. Nah, mereka selama ini mengalami kehidupan bentrok terus, saling berperang satu dengan yang lain. Maka disebut kota berpenyakit. Nabi setelah pindah, dia rubah nama kota itu menjadi Madinah. Yang istilah Madinah itu secara bahasa disebut dengan kota, city. Apakah sekedar itu saja? Tidak. Nabi merubah Yasrib menjadi Madinah. Nanti terkenal dengan Madinatul Munawwarah, kota Nabi atau kota yang tercerahkan. Itu mengandung makna. Karena Nabi tahu betul bahwa istilah Madinah yang diartikan sebagai kota adalah tempat untuk melahirkan madaniyah, untuk melahirkan civilization, untuk melahirkan peradaban. Itu maksud Nabi. Nabi ingin membentuk sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang memiliki peradaban, bermadaniyah, bercivilization. Maka disebut dengan Madinah atau city gitu loh, singkat. Di mana-mana kan bahasa Inggris kota itu city. Dia lawan daripada Madinah, itu lawan dari kata badawah. Badawah itu adalah orang yang hidupnya tidak menetap, berpindah-pindah. Maka disebut orang Badui. Dia tidak mampu untuk menciptakan peradaban. Orang yang hidup di satu kota, menetap di satu tempat, dia harus menciptakan peradaban. Apa ciri peradaban itu? Berkeadilan, taat pada hukum, kehidupan penuh dengan sopan santun,
Itu yang dimasukkan oleh Nabi menciptakan Madinah itu. Nah, ide-ide tentang bagaimana menciptakan sebuah masyarakat yang berperadaban, bercivilization, dimulai Nabi dengan langkah-langkah. Apa langkah-langkahnya? Pertama, membangun masjid. Tidak membangun istana, masjid. Enggak berpikir membangun kantor, membangun istana, apalagi dengan minjam ke sana kemari, mencari investor, enggak. Bangun masjid. Tapi yang dimaksud oleh Nabi masjid bukan sekedar tempat untuk beribadah. Masjid menjadi pusat sentra pembinaan umat. Minimal ada 10 fungsi masjid di zaman Nabi itu. Luar biasa ini. Ini diketengahkan dulu supaya menjadi citra gambaran. Kayak apa kita kan? Kayak apa kita kini? Selain itu, selain membangun tempat sebagai pusat peradaban, Nabi juga membangun sebuah ikatan-ikatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa itu? Yang disebut dengan Misaka Madinah, Piagam Madinah, Perjanjian Madinah. 48 pasal di situ. Nabi membangun bagaimana membuat hubungan-hubungan antara masyarakatnya majemuk ini. Maka orang mengatakan konstitusi pertama kali di muka bumi ini dibuat oleh seorang Rasul, seorang Nabi yang bernama Muhammad, sebelum negara-negara lain mencoba untuk membangun konstitusi kehidupan bernegara. Kita sudah ada. Ini contoh saja bahwa persoalan hijrah bukan sekedar karnaval membawa unta segala macam gitu, enggak gitu loh. Itu bagi anak-anak saya katakan tadi, oke. Bagi kita yang mana sebetulnya? Makanya saya sering mengatakan, kenapa ini peristiwa hijrah ini enggak diperingati dengan baik? Tidak ada seminar, tidak ada diskusi menggali kembali apa yang dimaksud oleh Nabi dengan hijrah itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita kadang-kadang melihat sebuah peristiwa itu terbagi kepada dua pemikiran. Yang mudah aja, kenapa peristiwa hijrah itu berhasil? Pertolongan Tuhan ya. Dia menyentuh aspek-aspek teologis. Apakah kita juga harusnya berpikir bahwa persoalan hijrah itu adalah persoalan historis sosiologis? Dia peristiwa-peristiwa bukan sekedar menadahkan minta pertolongan kepada Tuhan, tapi persoalan-persoalan yang direncanakan dengan baik oleh seorang kreator yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk dipahami. Kalau kita mendengar kisah-kisah Nabi hijrah, dimulai dengan keluar dari rumah, walaupun rumahnya itu dikelilingi oleh banyak orang-orang Quraisy, tapi Nabi selamat kan gitu. Mereka taguring. Nabi dikejar, bersembunyi di gua Hira, hampir ketangkap, tiba-tiba laba-laba membuat sarang. Kan itu cerita-cerita yang bersifat teologis. Semua menggambarkan pertolongan Tuhan. Kalau hanya itu yang kita pahami, selesai itu peristiwa hijrah itu, kada ada maknanya. Hanya ingin hubungan dengan ketuhanan saja. Tapi kenapa peristiwa hijrah juga tidak didekati sebagai sebuah peristiwa historis sosiologis, peristiwa sejarah, peristiwa sosial yang penuh dengan rekayasa perencanaan dari seorang manusia besar, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan, sebelum hijrah Nabi itu sudah merencanakan dengan misalnya nukar unta dengan duitnya sendiri, untanya kayak apa, itu menarik. Nabi juga merencanakan bagaimana rutenya, kadang langsung menuju Madinah dulu, tapi rutenya berubah menuju Laut Merah lalu berbalik. Ini luar biasa kan? Pengalaman Nabi ketika terusir dari kota Taif, ketika beliau ingin berhijrah karena kada tahan lagi dari serangan-serangan orang Quraisy, beliau harus pulang kembali ke Mekah dengan berlumuran darah. Itu juga jadi pelajaran. Kenapa kita tidak membicarakan persoalan Bai'ah Aqabah?
bahwa sebelum Nabi hijrah ke Madinah, beliau sudah membuat perjanjian dengan orang-orang Madinah. Ada 12 orang Madinah ketika berkunjung ke Mekah, ketika dia berdagang, ketika dia sedang berhaji, didakwahi Nabi. Sehingga Bai'ah Aqabah pertama 12 orang itu membuat sebuah kesepakatan kepada Nabi. Tahun sesudahnya ada 75 orang bersepakat berbaiat kepada Nabi. Itu disebut dengan Bai'ah Aqabah kedua. Kenapa kita tidak memperhatikan? Ini embrio. Ini bagian-bagian penting dari perencanaan Nabi, bahwa hendak datang membina satu tempat tidak mungkin tiba-tiba datang begitu saja. Kalau kita mendengar film-film, misalnya The Mission of the Holy Quran, itu Nabi hijrah ke Madinah disambut dengan lagu Tala'al Badru Alaina, sepintas iya, hebat, diterima. Tapi di balik itu Nabi sesungguhnya sudah membuat hubungan-hubungan tersembunyi, mempersiapkan diri dengan orang-orang di Madinah. Ini luar biasa untuk jadikan pelajaran, bahwa tidak mungkin seseorang datang tiba-tiba di sana kok diangkat sebagai pemimpin. Nabi kan tidak pernah menyatakan diri sebagai pemimpin, tapi mereka memproklamirkan Muhammad sebagai pemimpin kota Madinah ketika itu. Kenapa? Ini Bai'ah Aqabah pertama dan kedua sesungguhnya peristiwa yang luar biasa itu. Nah, saya ceritakan semua ini bahwa bagaimana kita adil memahami peristiwa hijrah itu, bukan sekedar dipahami sebagai peristiwa-peristiwa anugerah dari Tuhan, mukjizat dari Tuhan. Tidak. Iya, kita akui itu. Kalau kada ada intervensi pertolongan Tuhan, kada mungkin juga berhasil. Tapi di balik itu ada usaha-usaha manusiawi dari seorang pemimpin, seorang teladan yang mencontohkan begini loh kalau ingin melakukan upaya-upaya besar, perubahan-perubahan di muka bumi ini. Karena itu banyak sekali sebetulnya ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hijrah. Dalam kesempatan ini karena waktu terbatas, saya ambil satu saja ayatnya. Dalam surah At-Taubah ayat 20 yang berbunyi, Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, dia menduduki kedudukan azamu darajatan indallah. Dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Mereka itulah orang-orang yang menang. Ini komentar Al-Quran. Ayat ini bicara tentang hijrah Nabi. Tapi kenapa diulang dalam Al-Quran? Harus dijadikan proyeksi bagi kita berpikir kepada masa yang akan datang untuk menirunya. Ada 3 komponen di sini yang menarik: iman, hijrah, jihad. Ini 2 kata kunci untuk kita memahami iman, hijrah, dan jihad. Orang yang beriman, orang yang memiliki pondasi kepercayaan yang kuat, orang yang memiliki trust yang kuat, ya, itu pondasi iman yang kuat. Hati-hati ya, sekarang yang disebut dengan zaman post trust, ini akibat dari teknologi dan macam-macam. Orang kadang-kadang kehilangan keimanan itu. Kayak disebut dengan istilah post trust. Saya ingin bicara nanti pada waktu khusus. Kenapa kita harus hati-hati kepada post trust ini? Orang kebenaran itu gak ada lagi. Kebenaran itu ada di HP. Kebenaran itu ada di podcast. Kebenaran itu ada pada media-media yang gak jelas. Hati-hati itu kita. Makanya hati-hati menerima ceramah-ceramah, persoalan-persoalan keagamaan yang hanya pada media-media itu, yang kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang disebut dengan istilah post trust. Orang kehilangan dasar-dasar kepercayaan. Padahal kepercayaan itu penting. Alladzina amanu itu penting. Orang yang beriman itu hidupnya kada statis, Pak.
Orang yang beriman itu ingin perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Itu yang disebut dengan hijrah. Itu yang disebut dengan hijrah. Islam tidak statis. Islam dinamis. Islam mengarahkan pada perubahan demi perubahan. Nah, hijrah perubahan itu harus dilakukan dengan jihad. Jihad itu bermakna kesungguh-sungguhan. Baik jihad dengan pikiran, baik hijrah dengan harta, dan semua itu sesungguhnya memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang sukses. Jadi kalau kita ingin sukses, model iman yang ada dalam dada kita, yang kita tidak tahu ukurannya, itu harus dibuktikan dengan keinginan untuk melakukan perubahan demi perubahan. Oleh karena itu maka kalau kita telusuri lagi kata-kata hijrah ini, ada dalam surah Al-Ankabut ayat 26 yang berbunyi, qala inni muhajiru ila rabbi. Itu Nabi Ibrahim. Hijrah itu, ujar Nabi Ibrahim, adalah kita berpindah kepada Tuhan. Kita memihak Tuhan. Kita ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita ingin memahami maksud Tuhan. Kalau lebih spesifik lagi dalam hadis, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, hijrah itu apa? Ujar Nabi, hijrah itu kadang-kadang lagi secara fisik. Tapi hijrah itu adalah al-muhajiru man hajara amma nahahullahu anhu. Hijrah itu adalah bagaimana kita berpindah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Poinnya apa di sini? Orang yang memperingati tahun baru hijrah seharusnya adalah orang yang selalu memperkuat iman, dan iman itu mendorong kita untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Dan perubahan itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada jihad, tidak ada kesungguhan dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sepintas lalu lah hijrah yang begitu besar dan menarik ini tidak bisa kita pahami hanya sekedar mujizat dari Allah, pertolongan dari Allah. Tapi ada persiapan di balik itu yang harus selalu kita contoh. Makanya Profesor Mahmud Shaltut mengatakan, sebelum hijrah badaniyah Nabi bersama sahabat ke Madinah, itu sudah terjadi hijrah di kota Mekah, apa yang disebut oleh dia dengan hijrah kalbiyah, hijrah hati nurani, hijrah pemikiran. Ada keinginan untuk berubah, itu yang menjadi pondasi. Disusun perencanaan itu dengan sebaik-baiknya, lalu berhijrah secara fisik di Madinah sebagai realisasinya yang luar biasa. Kalau tadi saya katakan bahwa hijrah itu adalah the starting point, the turning point. Lalu ini membawa dampak kepada sistem keilmuan dalam Islam, terutama di dalam ulumul Quran. Ayat-ayat yang muncul, yang turun di Mekah, itu disebut ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang turun di Madinah itu disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Ini akibat hijrah. Apa sebetulnya proyeksi dari pemilihan ini? Ini penting supaya kita juga membaca ayat-ayat itu ada punya perspektif gitu ya. Ayat-ayat Mekah banyak berisi ayat-ayat pondasi, ayat-ayat dasariah. Dia berbicara tentang persoalan tauhid. Dia bicara tentang soal keimanan, dan ini menjadi pondasi. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat implementasi dari keimanan itu dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Makanya seluruh rukun Islam yang 5 itu, yang di Mekah syahadat aja. Haji, puasa, zakat, sholat, itu semua di Madinah turunnya ya, untuk bentuk penjelasan-penjelasannya.
Di sini yang menarik sekali. Oh, ternyata di dalam Islam ada aturan-aturan yang lahir dari sebuah peristiwa lalu membentuk ajaran-ajaran. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekarang kita berefleksi. Apa masa kini? Ini sudah tadi saya katakan 45 tahun sudah kita ingin bangkit. Tapi kebangkitan tuh belum jelas, belum kelihatan. Ya ada, tapi belum signifikan. Mari kita mencoba untuk melakukan tadi. Kita kembali pada surah Al-Furqan ayat 62. Liman arada ayat zakar au arada syukura. Pertanyaannya, kita sudah banyak punya masjid. Masjid yang dijadikan sebagai sentra pusat pembinaan peradaban umat Islam. Sepakat kita itu. Tapi apakah pembinaan masjid ini sudah mengarah kepada pembinaan umat? Tanda tanya harus kita buat supaya kita bisa liman arada ayat zakar. Kemudian au arada syukura, mari kita koreksi. Contoh Pak, masjid sebagai pusat peradaban sudah oke. Saya ambil contoh kecil, khutbah Jumat. Khutbah Jumat kita tuh berapa kali setahun? Kurang lebih 48 kali. Kalau orang kerjaannya sebagai dosen, tahu tuh berapa semester itu. Kalau satu semester tuh 15-16 pertemuan kan. Ini berarti 3 semester. Pertanyaannya, apakah khutbah-khutbah Jumat kita itu sudah efektif? Membina umat, mencerdaskan umat atau belum? Atau khutbah Jumat itu hanya sekedar menunaikan rukun dan syarat, menunaikan kewajiban, selesai. Ini persoalan. Makanya saya sering dulu dan sampai sekarang juga sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia menyerukan, kenapa kita tidak berpikir ke depan membuat silabus khutbah Jumat dengan baik. Bulan Muharram bicara apa khatib, bulan Safar bicara apa khatib, bulan Rabiul Awal bicara apa khatib, bulan Ramadan bicara apa. Jangan sampai 4 kali pertemuan di bulan Ramadan ayat yang dibaca kutiba alaikumusiyam aja. Ini akibat apa? Akibat materi khutbah Jumat diserahkan hanya kepada para khatib yang sesuai dengan liur sidin. Kan orang berubah, anda naik nyaman-nyaman aja. Apa nak aku mampu? Coba kalau dibuat silabus, Pak, minggu depan materinya ini, hanya tahu tuh, ada nyaman-nyaman jadi khatib, hanya mengonsep gitu. Aman memotokopi dari buku khutbah tahunan itu mudah aja. Bayangkan Pak, 48 kali pertemuan runtut, jangan sampai terulang. Itu dari khutbah Jumat sudah kelihatan sebagai sarana pendidikan. Kedua, ceramah rutin. Berapa kali kita seminggu ceramah? Ada yang 4, ada yang 3. Pertanyaan saya, sudahkah terarah ceramah itu? Jangan-jangan tumpang tindih. Islam itu kan memiliki trilogi ajaran. Iman, Islam, ihsan. Iman banyak bicara tauhid. Islam banyak bicara fikihnya, syariatnya. Ihsan banyak bicara akhlaknya. Jangan-jangan ceramah kita hanya melulu fikih aja. Dari hari ke hari fikih aja. Seakan-akan Islam tuh fikih aja. Kenapa? Karena penceramahnya lahir dari orang-orang fikih. Berulang-ulang. Dan kadang-kadang fikih ini sangat rentan untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain. Adakah itu? Tersusunkah itu? Apalagi kalau kita bicara, sudahkah dalam ceramah-ceramah ada pendekatan-pendekatan yang menguraikan bahwa selama ini kita tidak sadar bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat itu paling tidak bergeser pada 3 hal. Ada yang disebut dengan pendekatan bayani, ada yang disebut dengan pendekatan burhani, ada yang disebut dengan pendekatan irfani. Seakan-akan kita ini memahami agama itu satu sudut saja. Apa yang diucapkan oleh tuan guru, ustadz, mubalik itu sudah benar segala-galanya. Belum tentu. Saya ambil contoh. Ada ayat yang berbunyi, la yamassuhu illal mutahharun. Kan ada tuh ayat bunyi, la yamassuhu illal mutahharun. Kalau orang terbiasa hanya dengan pendekatan bayani, dan ini banyak dipikih,
itu pendekatannya tekstual. Bagaimana dia memahami? Tidak boleh menyentuh mushaf Quran kecuali orang berwudu. Clear itu sudah. Apakah masuk ayat itu seperti itu saja? Nanti dulu. Tapi yang kita pahami itu kan. Lalu berhual di antara mazhab nang kayak apa gerang nang disebut dengan mutaharun itu. Bagaimana hubungannya dengan bakantot? Bagaimana hubungannya dengan menyentuh perempuan? Bagaimana kan melahir gitu. Padahal ada pendekatan yang kedua, yaitu dengan pendekatan burhani, bahwa la yamassuhu ilal mutahharun itu adalah orang-orang tidak bisa menggali mutiara-mutiara yang terpendam dalam Quran kecuali kalau dia melakukan pendalaman secara akliyah dan rasional. Itu yang disebut dengan pendekatan ulul albab. Kada tunggal kan berarti pendekatannya. Kada hanya bicara ya la yamassuhul mutahharun bicara mushaf, kada. Tapi bagaimana menggali mutiara yang ada dalam Quran itu, ilmu-ilmu yang ada dalam Quran itu, pendekatannya harus rasional, akliyah. Ini yang banyak digunakan oleh orang-orang seperti Ibnu Rus, Ibnu Sina dan lain-lain. Ada lagi yang ketiga, la yamassuhu ilal mutahharun, dengan pendekatan irfani. Pengertiannya, orang kada dapat keberkahan dari Quran kalau hatinya kada bersih, kada suci. Maka kritiknya adalah orang-orang yang membaca Quran adalah MTQ itu dapat berkah enggak dari Tuhan kalau niatnya kada bersih, cari kejuaraan, cari hadiah. Nah, pendekatan irfani mengatakan dia tidak mendapatkan keberkahan dari Quran kalau hatinya kada suci, kada bersih. Ini pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali misalnya. Satu ayat saja 3 pendekatan. Luar biasa, Pak. Pertanyaan saya, bagaimana kajian-kajian kita selama ini? Apakah kita pikirkan minggu ini bagusnya ustadz yang kayak ini, nah minggu ini bagusnya ustadz kayak gini, nah minggu gini ustadz yang kayak gini, nah sehingga keilmuan masyarakat Islam itu menjadi seimbang. Kada hanya memikirkan ubudiyah semata-mata. Bagaimana fikih misalnya? Oke, kita bicara fikih, jangan fikih ibadah saja, ada fikih ekonomi, ada fikih politik, ada fikih perdagangan, ada fikih hubungan kerja dan lain-lain. Itu keluasan dari ajaran Islam sesungguhnya. Nah, ini kalau kita ingin memfungsikan. Belum lagi, ini kalau kita hitung aja, nah secara hitung-hitungan, berapa banyak generasi muda nah hakon umpat-umpat pengajian seperti ini. Ini kebanyakan kan usia-usia 40 ke atas, nah, remaja mana? Karena pengajiannya kadang menarik bagi mereka. Karena pengajiannya kadang mengikuti alur pikiran mereka. Pertanyaannya, kenapa kadang dibuat khusus pengajian untuk remaja dan pemuda misalnya? Padahal dia adalah, katanya mereka adalah generasi milenium. Katanya mereka adalah generasi apa istilahnya? Demografi apa? Bonus demografi gitu loh ya. Kok nggak kita siapkan? Ini Pak persoalan-persoalan. Jadi intinya adalah ketika kita ingin memperingati tahun baru hijrah adalah ide dasarnya adalah perubahan. Jangan takut dengan kata perubahan. Ini salah satu cawapres bicara perubahan, yang lain takutan. Perubahan itu dasar. Islam mengatakan perubahan. Hijrah itu perubahan. Ke arah apa? Disambut oleh Muhammadiyah, berkemajuan. Perubahannya ke arah umat yang berkemajuan, pemikiran yang berkemajuan, ekonomi yang berkemajuan, budaya yang berkemajuan. Saya Pak terkagum-kagum gitu loh ya, bahwa kehebatan Ahmad Dahlan melakukan gerakan-gerakan yang saya kira penilaian semua orang sejujur mengatakan tidak ada organisasi Islam yang teratur dan terbesar sekarang di muka bumi selain Muhammadiyah. Tapi inti dasarnya apa sebetulnya yang kita tangkap? Pak Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan mampu Pak menggiring ajaran-ajaran yang bersifat teologis, ajaran-ajaran yang bersifat melangit, ajaran-ajaran yang bersifat ubudiyah individual, dirubah dia menjadi ajaran-ajaran yang bersifat kemasyarakatan, gerakan-gerakan berkemajuan. Contoh, ada yang protes kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pak, pengajian kita hingga Al-Ma'un Daras, hingga Ar-Ayat Allati Kadzubidin kan satu saat itu
Dijawab oleh Presiden, kamu sudah menggawi belum? Kamu sudah menggawi belum Presiden? Bagaimana? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fawailul musallin itu direfleksikan dalam sikap dan perilaku. Bahwa dia hanya bukan sekedar ayat langit, tapi diturunkan. Muncullah misalnya rumah yatim, muncullah ini itu dan segala macam. Itu adalah kemampuan beliau untuk mencontohkan bahwa ayat-ayat yang melangit, ibadah-ibadah yang bersifat individual, yang khusyuk di sajadah saja, dimunculkan dalam praktek sikap dan perilaku, melakukan perubahan umat yang berkemajuan. Di situ loh persoalannya. Makanya Pak, ulun senang nih sekarang ini banyak sekali rumah tahfidz, pondok tahfidz. Tapi ulun juga khawatir di balik itu. Jangan sampai nasibnya sama dengan nanti apa? Tuh. Iqra, nasib Iqra. Sekarang di mana itu Iqra? Ada hidup tapi apa gambarannya? Kalau kada dipikirkan. Sekarang rumah tahfidz muncul, bagus. Tapi kalau pikirannya ada di otak kita hanya sekedar menyediakan para imam saja di masjid, saya kira nggak maju nanti. Mereka sudah nanti menghafal Quran dengan baik. Kenapa misalnya mereka kada ditambahi dengan ulumul Quran? Kenapa mereka tidak dijadikan sebagai manusia-manusia pilihan yang dicarikan beasiswa supaya mereka bisa menjamin diri mereka nanti samping jadi imam, mereka juga punya profesi-profesi tertentu. Jadi tidak berhenti hanya mencetak orang-orang yang hafal Quran, tapi juga mencetak orang-orang yang dengan semangat Quran menggerakkan umat ini karena dirinya diarahkan oleh sistem pemikiran. Jadi kita pikirkan nanti bagaimana duduk bersama orang-orang yang mengelola rumah tahfidz ini. What's next? Apa ke depan? Setelah anak kita hafal 10 juz, 20 juz, 30 juz, mau diapakan mereka? Kan gitu persoalannya. Jangan sampai mereka sudah hafal hanya jadikan imam, kada ada lagi pengembangannya. Itu persoalan. Inilah tantangan besar kita ke depan. Sekali lagi, hijrah adalah semangat perubahan ke arah kemajuan. Saya kira ini saja yang dapat ulun sampaikan. Apa yuk isi ceramahnya? Kada tahu juga. Tapi ulun senang menyebarkan virus-virus untuk berpikir kritis, virus-virus untuk selalu melakukan perubahan-perubahan tidak statis, virus-virus untuk kita terus maju membina umat ini dengan sebaik-baiknya. Karena Nabi mencontohkan itu, kita ambil dari peristiwa hijrah itu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas yang kurang-kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.